Oke, morning class. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai elastisitas permintaan maupun penawaran. Pada pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas tentang teori of consumer choice atau teori perilaku konsumen. Nah, pada bab ini kalian bisa baca pada bukunya Menkyu pada chapter 21 pada halaman 487. Nah, ini agak melompat jauh ke belakang dulu sebelum kita nanti setelah meet kita bisa masuk ke teori produsen dan kemudian teori pasar. Oke, ini saya menyiapkan ada 2 versi PPT. Yang pertama versi Indonesia dan yang kedua in English. In English-nya itu biasa dari Menkyu sebagai tambahan contoh aplikasi studi case-nya. Oke. Next. Nah, pada teori konsumen ini ada 2 pendekatan yang akan kita pelajari, di mana di dalam teori konsumen ini kita menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan nilai guna kardinal, yaitu kenikmatan konsumen yang dapat dinyatakan secara kuantitatif. Oh ya, utility atau utilitas ini adalah didefinisikan sebagai tingkat kepuasan atau kenikmatan konsumen. Yang kedua, kita menggunakan pendekatan nilai guna ordinal. Ordinal dalam hal ini yaitu kenikmatan konsumen yang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif. Nah, pada pendekatan pertama ini kita bisa kuantitatifkan, sementara yang kedua ini menggunakan pendekatan yang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif. Seperti apa nanti penghitungannya akan kita pelajari. Nah, pertama kita menggunakan pendekatan marginal utility dengan pendekatan kardinal. Pendekatan ini bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan atau utilitas tiap konsumen itu dapat diukur secara kuantitatif. Maksudnya gimana? Di sini artinya setiap barang atau jasa yang kita gunakan itu ada ukurannya. Seberapa besar sih kepuasan yang dapat konsumen rasakan setiap menggunakan satu buah barang atau jasa itu. Misalkan saja kita mengkonsumsi satu buah jeruk. Nah, dalam satu buah jeruk itu berapa besarnya kepuasan yang Anda rasakan? Kepuasan tentu saja tingkat kepuasan ini relatif ya, antara individual satu dengan individual yang lain pasti berbeda. Nah, oleh karena itu di sini kita menggunakan beberapa asumsi pada pendekatan kardinal. Yang pertama, adanya konsistensi dalam preferensi. Artinya dalam satu individu itu mempunyai tingkat preferensi yang konsisten. Sementara preferensi individu yang lain juga konsisten terhadap preferensinya. Yang kedua yaitu more is better, artinya semakin tinggi nilai utilitas itu semakin bagus, semakin baik. Yang ketiga, berlakunya hukum Gosen atau law of diminishing marginal utility, artinya di sini semakin banyak suatu barang yang dikonsumsi, maka tambahan kepuasan atau marginal utility yang diperoleh dari setiap satuan tambahan yang dikonsumsikan akan menurun. Panjang ya. Nanti ini hukum Gosen, contohnya secara realnya, secara ilustrasinya akan saya terangkan di slide berikutnya. Yang keempat yaitu konsumen selaku berusaha mencapai kepuasan total yang maksimum. Ya, ini pasti. Setiap konsumen mempunyai prinsip ingin memaksimalkan kepuasannya, tingkat kepuasannya atau utilitasnya. Oke. Nah, secara definisi utility atau utilitas tadi yang sudah saya sebut di awal, di sini dapat saya definisikan ulang, yaitu kepuasan yang diperoleh dalam mengonsumsi barang maupun jasa. Total utilitas sendiri itu yaitu kepuasan total dalam mengkonsumsi sejumlah barang maupun jasa. Sementara marginal utility, marginal sendiri kita definisikan sebagai tambahan kepuasan yang diperoleh dalam menambah satu satuan barang ataupun jasa yang dikonsumsi. Nah, berlakunya the law of diminishing marginal utility, semakin
banyak barang ataupun jasa yang dikonsumsi pada suatu periode tertentu, maka semakin menurun tambahan kepuasannya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada kasus total utility dan marginal utility dari sebuah trips to the club per weeks. Contohnya ketika kalian sudah mendaftarkan member untuk di tempat gyms, di mana pada setiap seminggu misalkan satu kali trips, satu kali training seperti itu ya. Nah, minggu pertama katakanlah di sini adalah minggu ya trips to the club. Minggu pertama ini total utility atau kepuasan yang Anda terima ketika di awal itu cukup tinggi, di sini 12. Marginal utility-nya pada minggu pertama ini sama dengan total utility pada minggu pertama. TU pada trips to the club atau periode 1 sama dengan marginal utility-nya 12. Nah, ketika minggu kedua ini total utility-nya meningkat 22. Sementara marginal utility-nya menurun menjadi 10. Cara ngitungnya bagaimana ini MU-nya? MU pada periode kedua diperoleh dari delta TU atau perubahan total utility-nya, yakni 22 minus 12 berarti 10. Selanjutnya pada minggu ketiga masih meningkat total utilities-nya 28, tapi marginal utility-nya kembali lagi menurun menjadi 6. Tambahan kepuasannya semakin turun. Minggu pertama cukup tinggi, minggu kedua agak turun, minggu ketiga apalagi menjadi 6, drop. Total utility-nya 28 dikurangi dengan total utility pada periode minggu kedua 22 diperoleh 6. 28 minus 22 marginal utility pada periode ketiga ini ya sama dengan 6. Selanjutnya minggu keempat juga sama, menghitung marginal utility-nya delta T1 minus delta T0. 32 minus 28 sama dengan 4. Kemudian minggu kelima total utility-nya 2, 34 minus 32, dan pada minggu keenam sama, ternyata total utility pada minggu kelima maupun keenam itu sama, yakni 34. Artinya di sini sudah tidak ada tambahan lagi, tidak ada tambahan kepuasan, udah pada titik jenuh di sini. Marginal utility-nya sama dengan 0 karena 34 minus 34 sama dengan 0. Nah, secara grafik di sini dapat ditunjukkan di sini di atas ini adalah grafik total utilities-nya. Pada minggu pertama total utility-nya adalah sebesar 12. Kemudian minggu kedua total utility-nya naik menjadi 22 hingga minggu ke-6 total utility-nya adalah sebesar 34. Nah, total utility pada minggu ke-5 dan ke-6 ini sejajar sama 34. Nah, sementara pada kurva total utility ini dapat kita turunkan menjadi kurva marginal utilities-nya. Di sini pada minggu pertama marginal utility-nya adalah 12. Minggu kedua total utility-nya adalah sebesar 10. Lalu minggu ketiga total utility-nya 6 hingga minggu ke-6 total utility-nya sama dengan 0. Jika kita perhatikan di sini marginal utility ini mirip sama kurva demand atau kurva permintaan. Nah, dari kurva yang ada di sini, berapa sih total kepuasan maksimum yang dapat dicapai? Nah, secara hitungan matematis sederhana di sini, total kepuasan maksimum dapat tercapai apabila marginal utility dari, misalkan di sini ada kuantitinya untuk barang X sama dengan delta TU dibagi dengan delta X. Artinya di sini marginal tambahan utilitas untuk barang X itu harus sama dengan perubahan total utility untuk barang X dibagi dengan perubahan barang X. Nah, bisa kita juga tuliskan kalau barang Y juga sama, fungsinya seperti ini, MUY sama dengan delta TU per delta Y.
Nah, bisa kita tuliskan juga sebagai fungsi price untuk barang X sama dengan MUX. Jadi, harga untuk barang X harus sama dengan marginal utility untuk barang X. Artinya, ketika kepuasan maksimal itu terjadi, setiap unit tambahan barang X itu harus sama dengan harganya. Atau kita bisa tulis, kita pindah MPX-nya ke kanan menjadi MUX per PX sama dengan 1. Dengan pendekatan marginal utilitas ini, kurva marginal utility yang diukur dengan uang tidak lain adalah kurva permintaan konsumen. Nah, ini dibuktikan dari bentuk kurvanya ini, selain itu dari fungsinya ini, di mana marginal utility untuk barang X per PX sama dengan 1. Nah, untuk kasus di mana konsumen menghadapi beberapa macam barang yang dibeli, maka posisi equilibriumnya juga terdiri dari sejumlah unit yang dia beli. Misalkan ada sejumlah barang dari X hingga Z, maka posisi equilibriumnya adalah MUX per PX sama dengan MUX per PY hingga MUX per hingga MUZ per PZ, di mana sama dengan 1. Ini posisi keseimbangan maksimumnya. Syarat ini bisa dicapai dengan anggapan bahwa konsumen mempunyai uang atau penghasilan yang cukup untuk dibelanjakan bagi setiap barang, sampai marginal utility setiap barang harus sama dengan harga masing-masing barang, ya. MUX sama dengan PX itu syarat mutlak untuk posisi keseimbangan maksimum. Keseimbangan maksimum untuk total utility, keseimbangan maksimum akan kepuasan. Di sini MU sama dengan P. Atau fungsinya di mana di sini kepuasan paling tinggi ini bisa mengalokasikan pembelanjaannya jika diturunkan secara matematis. MUX per PX harus lebih besar dari 1. Nah, ini kalau secara matematis ini kalian cukup paham saja, di mana kepuasan total maksimum itu dapat dicapai ketika tambahan setiap barang yang kalian konsumsi, tambahan utilitasnya itu harus sama dengan harganya, tingkat harganya. Ya, di sini katakanlah di sini tambahan pada minggu keempat, MUX-nya sebesar 4, artinya pada minggu keempat ini price-nya harus sama dengan 4 juga. Jadi ini katakanlah pada minggu keempat ini posisi kepuasan maksimalnya di sini, ketika harga sama dengan 4. Nah, ketika harganya katakanlah di sini pada minggu ketiga harganya 4, itu kalian belum optimal. Di sini ada tingkat utilitas yang berlebih, marginal utilitas yang berlebih. Harganya 4, tapi marginal utility kalian ada 6. Itu belum optimal. Sementara sebaliknya ketika minggu kelima, MUX-nya 2, sementara harganya 4. Nah, di sini kalian sudah mulai diminishing, sudah turun. Artinya tidak optimal, tingkat kepuasannya sudah turun kalau pada posisi seperti ini. Nah, kebetulan di sini tidak ada contoh tingkat harganya berapa ya, sehingga kita tidak bisa menentukan tingkat optimalnya di posisi berapa, karena di contoh ini tidak ada price-nya. Yang kedua yaitu pendekatan indifference curve. Nah, pendekatan yang kedua ini mendasari penentuan tingkat kepuasan dengan metode ordinal, di mana tingkat kepuasan diukur melalui order atau ranking, tetapi tidak disebutkan nilai gunanya secara pasti. Artinya di sini hanya menggunakan skala Likert ataupun ranking, tapi tidak disebutkan secara kuantitatifnya itu seperti apa. Nah, ada yang sudah mau tahu mungkin indifferent curve itu apa definisinya? Indifferent curve ini definisinya yaitu kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari konsumsi ataupun pembelian barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Nah, sepanjang kurva indifferent curve itu
sepanjang titik-titik di sepanjang kurva indifferent curve ini memiliki tingkat utilitas atau kepuasan yang sama. Contohnya seperti apa? Nah, di sini ada kasus misalkan ada dua barang X dan Y. Ada sebuah kurva di sini, kurva indifferent curve yang kita sebut itu tadi. Nah, di sepanjang kurva indifferent curve ini ada 3 titik A, titik B, dan titik C. Kemudian juga ada titik di luar garis ini, yaitu ada titik D, titik F, dan titik E. Nah, sepanjang kurva indifferent ini memberikan tingkat kepuasan yang sama. Nah, ini adalah contoh dari kurva indifferent curve, di mana di sini diberikan contoh ada 2 jenis barang, yaitu barang X dan Y. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di titik-titik di sepanjang kurva indifferent curve ini memberikan tingkat kepuasan yang sama. Jadi titik B, titik A, dan titik C ini memberikan tingkat kepuasan yang sama. Sementara di sini juga ada tersedia titik di luar garis, yaitu titik D, titik F, dan titik E. Nah, ketika ada satu kurva indifferent curve saja yang tersedia, maka kalian sebagai konsumen tentu akan memberikan memilih pilihan yang paling optimum. Yang mana? Apakah F, apakah E, apakah D? Ketika hanya ada satu kurva indifferent curve saja, tentu pilihannya opsinya di antara 3 titik ini, yakni titik B, E, A, dan C. Titik B, A, dan C. Kenapa tidak titik F dan tidak titik E? Nah, ketika kalian memilih di kedua titik ini, E dan F, artinya ada sejumlah kuantitas yang belum kalian manfaatkan. Tingkat kepuasan utilitas kalian juga belum optimal. Di sini belum optimal. Kenapa nggak di titik D? Ingat, di sini kurva indifferent curve-nya di sini. Di sini tidak ada. Nah, salah satu preferensi konsumen adalah memilih titik yang paling garis indifferent curve yang tertinggi, paling tinggi. Sementara di sini hanya satu. Kalau hanya satu, tentu saja di sepanjang ini. Tapi ketika ada 2 indifferent curve, misalkan yang menyinggung di titik D sini, indifferent curve yang kedua, pilihannya pasti di titik D, ya. Secara teoritis, suatu indifferent curve ini memenuhi syarat berikut. Konsisten. Ya, jika dikatakan kombinasi A lebih disukai dari B dan B lebih disukai dari C, maka A mestilah lebih disukai dari C. Dengan dalil ini, maka kurva indifferent curve tidak ada yang berpotongan. Oke, ini contohnya gini. Ketika titik A ini lebih disukai dibandingkan titik B, kemudian C juga titik B lebih disukai dibandingkan titik C, otomatis ini titik paling optimal. Nah, sehingga titik antara titik A, B, dan C ini tidak mungkin berpotongan karena ini mempunyai tingkat preferensi yang berbeda-beda. Contohnya seperti ini. Nah, asumsi dari salah satu indifferent curve seperti kalian ketahui atau kalian bisa baca juga di bukunya Mankiw, indifferent curve ini memiliki 4 karakteristik. Yang pertama itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah miring. Yang kedua adalah kurva indifferent curve ini tidak mungkin saling berpotongan. Nah, di sini titik A di sini tidak mungkin berpotongan karena tadi bahwa adanya prinsip konsisten. Nah, ada setiap individu dengan asumsi konsisten ini tidak mungkin preferensinya berubah. Kurva indifferentnya lebih inelastis atau elastis, tidak mungkin. Slope-nya sama. Nah, ini. Kemudian yang kedua, karakteristik yang ketiga, banyak lebih disukai. More is better juga merupakan alasan rasional sehingga kurva indifferent yang berada pada sisi kanan itu lebih disukai. More is better. Nah, di sini
antara titik A, B, dan C, seperti saya katakan tadi, bahwa ketika ada ketika hanya ada satu opsi pilihannya di titik A, maka ini titik paling optimal. Ketika ada 2 bahkan 3 opsi indifferent curve, mana yang akan kalian pilih? Ketika ada berbagai pilihan ini, tentu akan memilih titik C, titik paling optimal. Artinya dengan budget yang ada, sementara titik C ini memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. C ini memberikan tingkat konsumsi akan makanan maupun pakaian itu yang lebih tinggi dibandingkan titik A maupun B. Yang karakteristik keempat yaitu kurva indifferent curve itu cembung terhadap titik origin atau menjauh titik origin. Nah, untuk melihat slope dari kurva indifferent curve ini secara matematika sederhana, kita bisa menghitungnya menggunakan tangan ya, fungsi tangan di sini. MRS itu marginal rate of substitution, tingkat slope-nya, di mana bisa kita hitung MRS ini sama dengan MUX per MUY. Jadi marginal utility akan barang X, makanan, dalam hal ini dibagi dengan marginal utility akan barang Y, yaitu pakaian. Atau bisa ditulis juga MU, ingat rumus dari MU adalah delta TU per delta kuantitinya. Dalam hal ini adalah yang di atas itu barang X, jadi delta TU per delta X per delta TU per delta Y. Atau kita bisa tuliskan juga ini kalau kita kalikan cross multiply ini bisa kita coret delta TU-nya sehingga menjadi delta Y per delta X. Jadi slope-nya bisa dihitung delta Y per delta X, atau juga bisa kita hitung MUX per MUY sama dengan MRS. Nah, ini untuk melihat tingkat kemiringan dari kurva indifference-nya. MRS ini selalu negatif dan mengukur pertukaran trade-off kedua komoditas. Nah, karena prinsip inilah, maka kurva indifference mempunyai kecenderungan cembung terhadap titik origin atau asal. Ini karakteristik yang keempat tadi saya sebut. Nah, kita juga dalam mempelajari teori perilaku konsumen mengenal juga budget line, karena kurva indifferent curve itu tidak berdiri sendiri. Ada satu komponen juga di dalamnya, yaitu komponen budget line. Komponen budget line ini melekat pada sisi konsumen. Untuk membangun konsep mengenai preferensi, pertama dibutuhkan pengembangan konsep. Apa pilihan yang dibuat oleh konsumen? Daerah yang visible ditentukan oleh pendapatan. Nah, di sini ada aspek income, ada aspek harga produk barang X maupun barang Y. Nilai konsumsi yang harus lebih kurang atau sama dengan jumlah. Nah, ini maksudnya begini. Ketika Anda per bulan dikasih budget dari budget income ini, budget line sebesar katakanlah 1 juta per bulan, artinya di dalam 1 bulan itu kalian tidak boleh mengkonsumsi lebih dari itu, tidak boleh lebih dari itu, hanya bisa mengkonsumsi kurang ataupun sama dengan 1 juta. Ketika dalam 1 bulan itu kalian hanya mengkonsumsi 2 barang saja, tapi nggak mungkin ya, dalam realita banyak sekali. Ini bisa dijabarkan lagi loh, tidak hanya barang XZ, bisa juga barang A, B, C, hingga Z. Ini katakanlah dalam persamaan sederhananya kita mengkonsumsi 2 barang saja, X dan Y. Nah, barang X ini memiliki harga PX dan barang Y ini memiliki harga PY. Sehingga fungsi persamanya menjadi PX kali X plus PY kali Y. Ini X ini kuantitinya, jumlah kuantitas barang X, ini Y besar ini jumlah kuantitas barang Y yang kita konsumsi. Ya, jadi di mana PX kali X plus PY kali Y kurang dari sama dengan I. Ini bukan satu, I, income. Jadi tidak boleh lebih dari budget line yang ada, tidak boleh lebih dari pendapatan yang kalian miliki.
orang pendapat income-nya cuma 1 juta, kau mau konsumsi lebih dari 1 juta, kan nggak mungkin. Nah, di sini diberikan contoh ada barang X dan barang Y. Nah, harga untuk barang PX, barang X itu adalah sebesar Rp500 per unit, sementara barang Y itu adalah Rp250 per unit. Income kalian adalah Rp10.000. Berapakah jumlah X dan Y yang dapat dibeli? Nah, ketika kalian menggunakan income kalian seluruhnya untuk beli barang Y saja, maka berapa unit yang dapat dibeli? Di sini ketika hanya menggunakan untuk barang Y saja, jumlah barang yang dapat dibeli adalah sebanyak 40 unit. Sebaliknya, ketika kalian hanya ingin mengkonsumsi barang X saja, dari income 10.000 kalian dapatkan 20 unit barang X. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ketika kalian hanya mengkonsumsi barang Y saja, maka berada di titik A, yakni sebanyak 40 unit. Sebaliknya, ketika ingin mengkonsumsi barang X saja, jumlah barang X yang dapat kalian konsumsi adalah sebanyak 20. Kita hubungkan kedua titik ini, yakni titik A dan B, sehingga kita kenal ini sebagai budget line, garis budget line. Nah, di bawah garis budget line ini kita kenal sebagai daerah anggaran, batas anggaran kita. Nah, garis AB ini dibuat dengan mengasumsikan fungsi pendapatan dibuat dalam bentuk persamaan yang kita kenal dengan budget line. Budget line ini ternyata memiliki slope yang sama dengan rasio harga. Nah, di sini slope dari budget line ini kita dapat tuliskan persamaannya dy per dx, di mana dy turunan derivatif y terhadap derivatif x ini dapat kita tuliskan juga sebagai minus px per py. Jadi slope untuk budget line bisa dituliskan dengan rasio antara minus harga px dibagi dengan py-nya. Kenapa minus? Karena ini memiliki slope negatif, makanya kita kasih tanda minus. Px per py. Garis anggaran secara definisi yakni garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu pula. Nah, keseimbangannya seperti apa jika kita gabungkan tadi? Yang poin pertama kita bicara tentang indifferent curve, yang poin kedua kita bicara tentang budget line. Kita gabungkan seperti apa? Tujuan dari model perilaku konsumen atau consumer behavior ini adalah untuk menentukan tingkat preferensi, pendapatan, dan harga barang mempengaruhi pilihan konsumen atau consumer choice. Diasumsikan bahwa tujuan dari konsumen adalah untuk memaksimumkan tingkat kepuasan atau utilitas. Konsumen tidak akan melebihi jumlah pendapatan per periode tertentu yang dapat dia belanjakan. Kepuasan maksimal konsumen akan tercapai pada saat, kita ulang tadi, pada saat MUX per PX sama dengan MUX per PX sama dengan MUY per PY, yakni rasio marginal utility terhadap harga sendiri suatu barang itu sama. Pada kondisi tersebut, tambahan manfaat yang diperoleh persatuan uang yang dikeluarkan untuk mengkonsumsi komoditas X sama dengan tambahan manfaatnya, atau bisa kita tulis di sini MUX per MUY sama dengan PX per PY, di mana marginal rate of substitution-nya di sini sama dengan PX per PY. Ini untuk menghitung slope dari indifferent curve. Nah, ini bentuknya gabungan antara indifferent curve dengan budget line. Pada posisi mana? Ketika ada seperti ini, kalian pilih posisi yang mana? Posisi kepuasan maksimumnya di posisi B5, B1, B3, B4,
atau B2. Nah, ketika hanya ada satu kurva budget line saja, tentu saja kita mencari titik singgung antara indifferent curve dengan budget line. Nah, ternyata ada 3 titik ketika titik singgung ini ya, antara indifferent curve dengan budget line. Ternyata menyinggung indifferent curve 1 dan indifferent curve 2. Nah, mana titik singgungnya? B5, B3, dan B4. Nah, tapi dari 3 titik ini mana yang paling optimal? Jawabannya ada di titik B3. Kenapa? Ingat dari karakteristik indifferent curve, di mana semakin tinggi indifferent curve itu adalah tingkat kepuasannya semakin tinggi juga. Tingkat utilitas konsumen yang dia terima juga semakin tinggi pula. Dan konsumen lebih prefer ke titik pada indifferent curve yang paling tinggi. Kalau ini ada budget line yang kedua, pasti memilih B2. Tapi sementara di sini ada budget line-nya cuma 1. Otomatis yang dipilih ya harus yang menyinggung indifferent curve yang tertinggi di antara 1 dan 2, yakni kita pilih yang B3 pada titik singgung indifferent curve 2 dengan budget line-nya. Nah, sekelompok barang yang memberikan tingkat kepuasan tertinggi ini harus mempunyai 2 syarat. Yang pertama, keadaan tersebut terjadi pada saat kurva indifferent curve tertinggi bersinggung dengan garis anggaran. Terjawab ya, kurva indifferent curve 2 yang kita pilih dibandingkan kurva indifferent curve pertama. Kemudian, pada umumnya konsumen dalam keadaan seimbang atau equilibrium bila tingkat kemungkinan tertinggi yang ia dapatkan dihadapkan dengan sejumlah pendapatan yang tersedia untuk barang X dan Y yang berlaku. Maksudnya ketika titik singgung indifferent curve ini dengan budget line. Oke, kemudian kita juga belajar kurva konsumsi pendapatan, yaitu tempat titik-titik equilibrium konsumen kepuasan maksimal dihubungkan dengan menganggap bila hanya pendapatan konsumen yang berubah. Bentuknya seperti ini. Nah, ketika ada perubahan pendapatan, maka kurva konsumsinya juga akan berubah. Kurva indifferent curve-nya juga berubah. Kurva konsumsi pendapatan ini dibentuk dengan menghubungkan titik FES, di mana ketiga titik tersebut merupakan kepuasan maksimal pada garis budget line masing-masing. Nah, ini titik yang menghubungkan garis singgung antara indifferent curve dengan budget line ini adalah kurva konsumsi pendapatan. Dalam hal ini, kita juga kenal sebagai kurva angle, di mana kurva yang memperlihatkan jumlah suatu komoditi yang ingin dibeli konsumen per periode waktu pada berbagai tingkat pendapatan total. Kita kenal ini juga sebagai kurva angle, di mana ini ketika pendapatan meningkat, jumlah kuantitinya juga akan meningkat. Ini memperlihatkan berbagai varian komoditi yang ingin dibeli konsumen per periode waktu pada berbagai tingkat pendapatannya. Nah, ini ada efek substitusi dan efek pendapatan. Ini lebih jelasnya akan saya jelaskan dari versinya Menq. Oke, terima kasih.